Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ica di video simulasi berikut ini. Jadi mohon disimak baik-baik ya, karena simulasi ini akan menjelaskan tata cara belajar di masa transisi. Kali ini Bu Ica akan mengilustrasikan 3 moda transportasi yang akan digunakan menuju ke sekolah. Yang pertama menggunakan kendaraan roda 2, yang kedua menggunakan kendaraan roda 4, dan yang ketiga menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Apabila menggunakan sepeda, maka sepeda diperbolehkan parkir di dekat pos satpam. Jadi tidak boleh lagi masuk ke area lapangan rumput. Batas antar orang tua hanya sampai di tiang flying fox. Sesampai di sekolah, orang tua atau pengantar hanya diperbolehkan melakukan drop point, yang artinya baik orang tua maupun pengantar langsung pulang. Jadi tidak ada menunggu di sekolah atau justru berkerumun di lingkungan sekolah. Garis orange yang nantinya akan dijumpai oleh peserta didik adalah batas antri dalam memasuki area sekolah, terbagi menjadi 4 batas. Sebelum memasuki area sekolah akan ada guru piket yang akan membantu peserta didik dalam melakukan pengukuran suhu yang menggunakan termometer infrared. Suhu di atas 37,3 derajat Celcius diwajibkan kembali ke rumah. Setelah pengukuran suhu, maka akan dilanjutkan dengan tapping ID card yang bertujuan sebagai absensi. ID card absen apabila tertinggal, maka peserta didik wajib untuk kembali ke rumah. Setelah itu, peserta didik diwajibkan untuk mencuci tangan. Sekolah Anur menyiapkan 4 buah keran otomatis dan dispenser sabun otomatis yang difungsikan dalam menerapkan protokol kesehatan. Peserta didik tidak perlu menyentuh keran karena keran akan mengalirkan air dengan sendirinya apabila tangan didekatkan ke keran air. Sebelum memasuki kelas, wajib meletakkan sandal di rak sepatu.
dan meja di dalam kelas sudah mengikuti standar prokes, yaitu 1,5 meter. Di dalam kelas, anak-anak akan belajar selama 2 jam pelajaran. Dilarang membawa makanan selama belajar. Peserta didik wajib membawa hand sanitizer. Pada saat pulang, anak-anak akan dibariskan terlebih dahulu dan berjalan bersama-sama ke area mencuci tangan kembali sebelum pulang. Kemudian, orang tua wajib menjemput peserta didik tepat pada waktunya. Pada saat jeda shift pertama, maka akan segera dilakukan disinfeksi di area lingkungan, baik area kelas maupun lingkungan sekolah An-Nur, agar menjadi steril kembali. Jadi apabila ada peserta didik di shift kedua, kondisi lingkungan sekolah An-Nur sudah bersih dan steril kembali. Satgas Covid SD An-Nur Islamic Full School dengan Pak Ulul. Tugas dari Pak Ulul adalah mengontrol dan mengawasi jalannya pembelajaran agar pembelajaran berjalan kondusif. Yang kedua, mensosialisasikan kepada peserta didik dalam penerapan protokol kesehatan. Dan yang ketiga, mengawasi lingkungan sekolah agar tidak terjadi kerumunan, baik yang dilakukan oleh orang tua maupun peserta didik. Direktorat Kedisiplinan dengan Burian. Tugas Burian adalah melakukan tindak lanjut apabila kedapatan peserta didik sakit atau suhu di atas 37,3 derajat Celcius, maka peserta didik wajib pulang. Yang kedua, menindak apabila peserta didik tidak membawa ID card, maka peserta didik diwajibkan untuk pulang. Yang ketiga, menindak tegas apabila peserta didik tidak dapat tertib selama pembelajaran berlangsung di kelas. Direktorat Kesiswaan dengan Bu Dewi. Tugas dari Bu Dewi yang pertama, mengkonsultasikan peserta didik kepada orang tua apabila kedapatan peserta didik tidak tertib maupun tidak kooperatif selama pembelajaran berlangsung. Direktorat Kepegawaian dengan Bu Eva. Tugas dari Bu Eva akan melakukan pengecekan terhadap kinerja guru-guru dalam pembelajaran masa transisi maupun masa new normal. Direktorat Sarpras dengan Pak Fikri. Tugas dari Pak Fikri mempersiapkan segala keperluan protokol kesehatan agar dapat berjalan secara optimal.